Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tria Rizky Pozia dari Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Pontianak, semester 3. Nah, di sini saya akan membawakan kultum tentang kematian. Sudah siapkah kamu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala israfil anbiya'i mursalin wa ala alihi wassabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas kelimpahan rahmat serta kesehatan yang telah dilimpahkan kepada kita. Sini saya akan membawakan tema tentang kematian. Sudah siapkah kamu? Nah, sampai kapan kita akan berbuat seperti ini terus? Apa kita tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Allah Subhanahu wa taala mampu mengazab kita sekonyong-konyong. Allah Subhanahu wa taala juga mampu memberikan kepada kita tentang tenggelam, memberikan kepada kita tiba-tiba tenggelam dalam bumi. Apa kita tidak takut? Demi Allah, teman, kalaulah kita sedang berbuat maksiat kemudian tiba-tiba kematian datang pada kita, apa yang kita lakukan? Demi Allah, jiwa kita ini lemah. Badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan azab Allah Subhanahu wa taala. Azab kubur begitu pedih, teman. Rasulullah SAW bersabda, "Aku tidak pernah melihat pemandangan yang lebih mengerikan daripada azab kubur." Apa kita tidak takut dengan azab kubur? Teman, sesungguhnya azab kubur dan kuburan itu adalah merupakan penentu kehidupan kita. Kau kira setelah kamu mati lalu kamu dikuburkan di kuburan, kamu akan tenang hidup? Begitu? Kamu kira setelah kamu meninggal dunia itu peristirahatan kamu yang terakhir? Kamu tidak akan ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir? Tidak. Tahu tidak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Demi Allah. Utsman bin Affan saja dahulu ketika berziarah kubur beliau menangis. Ketika ditanya kepada Utsman, "Kenapa, Utsman? Ketika dibacakan kepada kamu surga dan neraka kamu tidak menangis. Tapi ketika kamu berziarah kubur, kamu menangis." Utsman berkata, "Karena aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kuburan itu adalah persinggahan akhirat yang pertama kali. Siapa yang selamat di kuburannya, maka yang selainnya lebih mudah dari itu. Tapi siapa yang tidak selamat di kuburannya, maka yang sebelahnya lebih sulit dari itu." Jangan kita menganggap remeh azab kubur, teman. Hidup di dunia hanya sebentar. Kau kira kamu akan hidup selama 1000 tahun di dunia? Kamu kira kamu akan hidup terus menerus? Tidak mungkin. Setiap kita pasti akan mati, teman. Allah berfirman dalam Quran Al-Imran ayat 3 ayat 185, "Kullu tafasun tifasun musti." Setiap jiwa pasti akan merasa kematian. Allah berfirman juga dalam Al-Quran Az-Zumar ayat 39, "Innaka mayyitun wa innahum mu'tadun." Artinya sesungguhnya kamu tidak akan mati dan mereka juga
Mohon maaf, sesungguhnya kamu itu akan mati dan mereka juga akan mati. Kamu dan saya sama saja, kita semua akan meninggal. Ini yang seharusnya kita pikirkan bersama. Kalau kita terus menerus berbuat maksiat dan maksiat, bagaimana kalau ternyata malaikat maut datang menjemput kita? Kita di saat kita sedang berbuat maksiat kepada Allah, apa kamu kira malaikat maut akan tersenyum kepada kamu? Tidak. Dalam hadis Al-Barak bin Malik bahwasanya Rasulullah SAW menggambarkan bagaimana kematian orang yang fasik. Kata Rasulullah SAW, apabila orang kafir atau orang fasik itu hendak meninggal dunia, didatangi malaikat yang wajahnya hitam legam. Mereka membawa kain kafan dari api neraka yang baunya sangat tidak enak sekali. Kemudian datang malaikat maut dengan bentuk yang sangat mengerikan. Lalu ia pun duduk di sisi kepalanya orang fasik ini dan berkata, "Hai, jiwa yang buruk, keluar kamu." Dikeluarkan nyawanya seperti mengeluarkan besi yang berduri dalam kain wol yang basah, sulit dan menyakitkan. Apakah kita siap menghadapi kematian yang menyakitkan seperti itu? Di saat kita sedang berbuat maksiat, ternyata kematian dan ajal mendatangi kita. Apakah kita siap? Siapa yang siap? Kita semua ingin meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Kehidupan dunia bukanlah tempat bersenda gurau, tapi kita hidup dunia untuk bercocok tanam, yang kelak buahnya akan kita tuai dalam kehidupan akhirat, teman. Apalah dunia? Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, "Wamala hayatukul in mata'u al-qurun." Tidaklah kehidupan di dunia ini kecuali kesenangan yang menipu. Quran Al-Hadid 57 ayat. Rasulullah SAW pun mengatakan dunia ini sangat hina. Ketika Rasulullah sedang berjalan dengan para sahabatnya, kamu tahu hadis ini? Ketika itu Rasulullah SAW menemukan bangkai seekor kambing yang telinganya putus. Kemudian Rasulullah SAW mengangkatnya dan berkata, "Siapa yang mau membeli bangkai ini dengan harga 1 dirham?" Kata para sahabat, "Wahai Rasulullah, kalaupun ia hidup, kamu tidak akan mau membelinya karena ia cacat." "Wahai Rasulullah, bagaimana ini sudah menjadi bangkai?" Lalu kata Rasulullah, "Demi Allah, sungguh dunia ini lebih hina bagi Allah daripada bangkai anak kambing ini bagi kalian." Kita hidup di dunia sebentar, teman. Apakah hanya karena kita ingin mendapatkan dunia dan dunia, memuaskan syahwat kita dengan hawa nafsu kita gadaikan kehidupan yang panjang begitu? Kalau misalnya hidup di dunia 60 tahun, tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun? Kalau satu hari 24 jam, di sisi Allah 1000 tahun, berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam. Apakah kamu tidak sadar? Apakah hanya untuk 1,5 jam kamu gadaikan kehidupan yang tiada tara? Tidakkah kamu berpikir, teman? Saudaraku, temanku, kita ini manusia yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segera kita sadar, segera kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan kepada kita hidayah
dan juga saya untuk sama-sama bergandeng tangan menuju surga Allah yang luas seluas langit dan bumi. Tidakkah kita ingin mendapatkan surga tersebut, atau kita lebih senang untuk mendapatkan api neraka? Demi Allah, kesabaran di neraka tidak ada gunanya lagi. Semoga Ana dan antum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah dan istiqomah. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Jika ada kekurangan, itu tidak lain dari saya sendiri, dan jika ada kelebihan, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.